Saya kalau saya tidak hafal betul ini, ada yang kalau tidak salah ada yang sampai 70 juta. 70 juta. Ada yang 50 juta dan yang paling kecil 300.000. Jadi pada intinya surat al-Liwan dari Irjen ini untuk menghindari adanya itu tadi, gratifikasi, nepotisme, kolusi, korupsi. Sehingga insya Allah pencairan dana ini yang besar ini itu aman-aman saja. Kalau misalnya ada aduan, ada temuan, aduan dari masyarakat kita bahwa ada gratifikasi dan seterusnya, apa yang akan Bapak lakukan? Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenak Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, salah satu isu yang paling hangat sepekan terakhir ini, utamanya pada pelayanan madrasah di Kementerian Agama secara nasional, adalah isu tentang pembayaran tunggakan tunjangan kinerja bagi guru sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Tentu ini menjadi sebuah kabar gembira bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai guru. Bersamaan dengan itu kemudian pertanggal 25 Juni 2021 lahir surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Pusat tentang early warning, pengelolaan pembayaran selisih tunjangan kinerja guru dan dosen sebagai deteksi dini, progres langkah-langkah antisipatif yang dilakukan sebagai sebuah tindakan preventif untuk kemudian mencegah adanya tindakan korupsi dalam pengelolaan anggaran ini. Bersama saya, Subhan Hawaya, dari studio Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar akan membincang ini bersama narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, Bapak Haji Mulyadi Rosyid. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Kandep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya tahu bahwa aktivitas Bapak pagi ini sungguh luar biasa. Sosialisasi tentang surat ini sejak kemarin dilaksanakan dan dilanjutkan tadi pagi, dan baru saja beliau menghadiri tugas pembacaan doa di kantor DPRD Kabupaten Pulau Mandar. Pak Kandep, penantian yang begitu sangat lama dari guru-guru kita, khususnya di Kabupaten Pulau Mandar, sejak 2015, 2016, 17, 18, sekarang sudah 2021. Tentu ini adalah merupakan kabar yang sangat menggembirakan untuk guru-guru kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Kemenak Polman dalam hal ini untuk kemudian mengawal progres percepatan pencairan anggaran yang sudah sangat lama dinanti-nantikan? Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa proses ini memang panjang. Jadi tunjangan kinerja Kementerian Agama pada awalnya itu tidak memperhitungkan pada guru-guru. Setelah itu terpikirkan oleh pemerintah kita bahwa guru-guru juga ini perlu mendapat perhatian sama dengan ASN Kementerian Agama yang lain, sehingga sempat dipikirkan, sehingga sempat tidak terbayar selisih tukin guru dengan sertifikasi guru. Jadi tukin dengan sertifikasi itu tentu ada selisihnya. Mungkin tuk ini lebih besar daripada tunjangan profesi guru, sehingga memiliki selisih. Selisih inilah yang belum sempat dibayarkan
sejak diputuskan, yaitu sejak tahun 2015, 16, 17, 18. Jadi praktis kurang lebih 4 tahun tidak sempat dibayarkan. Dan disitulah perjuangan para pemangku kebijakan di Kementerian Agama, sehingga tunggakan selama 4 tahun ini bisa dibayarkan seketika. Oleh karena itu, maka kebijakan pemerintah ini melahirkan proses. Jadi ini data-data guru kita ini di Indonesia ini itu melalui proses panjang. Ada verifikasi verbal, ada tim verifikator. Nah, setelah itu verifikator mengajukan kepada verifikator, dalam hal ini BPKP, sehingga melahirkanlah daftar yang akan insya Allah menerima dalam waktu dekat ini. Saya kira di Polewali Mandar ini yang kita lakukan adalah mendata betul mana nama-nama yang terakomodir untuk dibayarkan. Saya mencarinya di seksi pendidikan madrasah ini, sehingga saya disetorkan ini nama-nama kurang lebih 500 orang. Ada 500 orang. Kurang lebih 500 orang. Dan itu kalau di total anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih sama dengan 9,4 miliar. Jadi dana yang cukup luar biasa besarnya. Angka 2 triliun tadi lebih, tetapi masuk di Kabupaten Polewali Mandar sekitar 9,4. Betul. Dari ada secara, 500. Secara nasional ini anggaran pemerintah kita kurang lebih 2 triliun 30 miliar di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian pertama kita lakukan pendataan berapa, kurang lebih 500 itu kita sudah data dengan baik, sudah diketemukan semua data-datanya, di mana mengajarnya, kemudian berapa jumlahnya yang diterima per orang, kita sudah data dengan baik. Tugas saya selanjutnya adanya surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, pokok surat soalnya, hal suratnya itu early warning. Jadi kira-kira early warning itu adalah sebuah sosialisasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi setelah cairnya anggaran ini. Pencegahan dini setelah pencairan uang yang saya kira tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kalau dirata-ratakan per orang itu kira-kira ya macam-macam. Karena itulah hasil sama kata verifikasi dipikirkan oleh BPKP. Mungkin verifikator kita berbeda dengan pandangannya BPKP. Ya mungkin kita verifikator kita ini secara internal menilai si A jumlahnya sekian, si B jumlah sekian, dan seterusnya. Tapi setelah sisi BPKP mungkin ada susutan. Ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, hitungan-hitungan secara akuntan, sehingga melahirkan. Kalau saya tidak hafal betul ini, ada yang kalau tidak salah ada yang sampai 70 juta. Ada yang 50 juta, dan yang paling kecil 300.000. Masya Allah. Ya, jadi tidak semua guru yang mengajar pada interval tahun 2015-18 itu menerima. Ya mungkin ada pandangan-pandangan lain, hitungan-hitungan lain, sehingga mungkin dianggap tidak layak menerima. Kenapa kita sosialisasikan early warning dari Irjen ini? Karena itu tadi kemungkinan implikasi yang bisa terjadi dalam tanda kutip penyelewengan antara ASN Kementerian Agama dengan pihak-pihak lain. Jadi dalam intinya surat early warning dari Irjen ini pada dasarnya untuk menghindari namanya kolusi, menghindari namanya gratifikasi, menghindari nepotisme, dan padanya menghindari korupsi. Tapi kan pencairan itu Pak Kandep langsung ke rekening yang bersangkutan. Ya betul. Rekening dicairkan kepada rekening yang bersangkutan. Nah, di dalam surat early warning dari Irjen ini mewanti-wanti. Jangan sampai sebelumnya ada namanya persekongkolan. Ku bayar kamu dengan ada feedbacknya kepada orang-orang yang merasa berjasa terhadap uang ini, terhadap pembayaran selisih tunjangan guru dan dosen ini. Diwanti-wanti. Jadi pada intinya
surat al-liwanin dari Irjen ini untuk menghindari adanya itu tadi, gratifikasi, nepotisme, kolusi, korupsi. Sehingga insya Allah pencairan dana ini yang besar ini itu aman-aman saja. Kalau misalnya ada aduan, ada temuan, aduan dari masyarakat kita bahwa ada gratifikasi dan seterusnya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya sudah sampaikan itulah. Jadi kenapa kita lakukan sesegera mungkin? Ini al-liwanin dari Dirjen ini itu pertanggal 25 Juni. Betul. Ya, 25 Juni. Pertanggal 25 Juni ini baru beberapa hari yang lalu. Dan mungkin sudah mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang saya sudah menyampaikan informasi ini lewat sosialisasi. Dan insya Allah seluruh penerima yang kurang lebih 500 ini insya Allah akan mendengarkan sosialisasi dari saya sebagai kepala kantor penanggung jawab di Kementerian Agama Kabupaten Polman ini. Saya sudah menyampaikan seluruhnya, jangan lakukan nepotisme, korupsi, kolusi dan seterusnya. Tidak ada feedback, tidak ada yang merasa bahwa saya yang berjasa dengan lahirnya pencairan ini, sehingga harus berhutang budi kepada siapa, tidak ada. Saya sampaikan, tidak ada. Bahkan saya menyampaikan dalam sosialisasi yang sudah 4 kali saya lakukan. Iya, 4 kali. Saya mengatakan kalau ada oknum siapapun yang meminta sesuatu dalam bentuk apapun juga, apakah uang atau barang dan seterusnya, maka tolong dilaporkan secara pribadi. Data-data ibu insya Allah saya rahasiakan. Dan insya Allah akan sebagai pimpinan akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya kepada mereka. Ya, saya kira itu. Dana yang besar ini ada yang sampai angka 70 juta tadi ya? Ya, ada. Saya tidak ingat betul, tapi sepertinya itu bervariasi. Apa harapan Bapak terhadap guru-guru kita ini dalam pemanfaatan dana? Dalam sosialisasi juga saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan surat dari Irjen ini, saya menyampaikan bahwa tujuan daripada sertifikasi ini yang pertama adalah bagaimana peningkatan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran di madrasah di mana kita mengajar. Jadi seluruh perangkat pembelajaran, ada namanya RPP, ada silabus, ada penilaian, ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, itu diperbaiki. Saya menyatakan begitu, diperbaiki karena itu tujuan sertifikasi untuk memperbaiki pembelajaran di madrasah, sehingga madrasah ini bisa meningkat kualitasnya. Yang kedua, kalau pembelajaran sudah baik, maka insya Allah output yang diharapkan sehingga lulusan madrasah itu betul-betul tergambar sebagai lulusan madrasah. Saya bahkan mengatakan kalau di MI ini sudah menghafal juz 30, juz 30 saja, nggak usah 30 juz karena urusannya pondok pesantren. Ini sudah luar biasa. Tugas kita di madrasah MI ini, kalau anak-anak sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, sudah bisa menyebut huruf hijaiyah dengan baik, makhraj hurufnya sudah tepat, saya kira sudah luar biasa. Anak-anak yang kedua, tugas kita ini, kalau anak-anak sudah mampu sholat dengan baik, memahami, menghafal bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sudah dihafal, ini kan sudah luar biasa. Ini akan menjadi daya jual madrasah di masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat sudah terjual, saya kira ini impact-nya kepada Kementerian Agama. Input yang baik, impact-nya masuk di Kementerian Agama kembali. Saya sampaikan begitu, sehingga nanti madrasah-madrasah kita akan menjadi, bukan menjadi pilihan kedua. Ya, tidak akan menjadi pilihan kedua, tapi kan menjadi pilihan pertama oleh masyarakat untuk memasukkan anak jadi kementerian di madrasah. Yang ketiga, tujuan daripada sertifikasi memang adalah kesejahteraan. Bagaimana guru-guru kita di madrasah ini menjadi sejahtera. Itu jadi
peningkatan proses pembelajaran, output yang diinginkan. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Jangan di Bali. Kadang juga ada guru di Bali belum mengajar, belum melihat outputnya, tapi sudah bertanya kapan dana sertifikasi cair. Ini namanya di Bali. Di nomor satu kan kesejahteraan, padahal itu nomor 3. Itu insya Allah. Jadi bisa madrasah ini bisa meningkat di masa-masa yang akan datang. Jadi itu dia. Oke. Sahabat-sahabat Kemenak Polman, demikian akhir dari podcast kali ini. Anggaran dana yang sudah disetujui oleh pemerintah ini adalah bukti kepedulian pemerintah kita untuk kemudian memikirkan kesejahteraan guru. Tetapi tentu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, peningkatan kesejahteraan guru idealnya semestinya juga harus berbarengan dengan peningkatan kualitas pendidikan kita. Selamat berbahagia sahabat-sahabat Kemenak Polman semuanya. Kita akan berjumpa kembali pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.